Shalom, sahabat gereja YouTube yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa. Kisah seorang wanita bernama Sriwian, seorang muslimah yang akhirnya berani mengatakan, "Saya sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad." Namun, sebelum kita menilai, mari kita simak dengan hati terbuka. Sebab kisah ini bukan tentang kebencian, melainkan tentang perjalanan iman seorang manusia yang mencari kebenaran sejati. Mari kita simak dulu video berikut ini. Sriwian, apakah kamu masih percaya sama Muhammad? Enggak. Sekarang sudah tidak percaya lagi? Sudah tidak percaya lagi sekarang? 100% tidak percaya. Ayo coba teman-teman ya. Ini biasanya, hati-hati juga teman-teman, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dia ini kemarin-kemarin sudah pernah diskusi dengan saya. Gini ya Bang ya, ternyata ada teman aku kan berbagi ya. Itu kita disuruh sholat itu ternyata kita bukan hanya mendoakan diri kita, hanya mendoakan itu Nabi kita. Diri kita itu, kita sholat itu bukan ibadah untuk kita, hanya kita disuruh berdoa untuk keselamatan Nabi kita gitu. Jadi saya rasa kenapa dia terus yang sedangkan kita belum tentu selamat ya, apa dia juga belum tentu selamat, apa harus didoakan seperti itu. Jadi saya bilang, waduh, percuma saya kalau terus-terusan sama dia, sedangkan diri saya nggak temu-temu gimana ya. Tumben udah ada indikasi mau waras nih teman-teman. Oke, coba ini banyak yang meragukan dirimu sebagai seorang muslim ini, Sriwian. Coba bacakan satu ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, teman-teman bisa tahu ya, kemarin dia udah ngobrol sama kita ya, dia ngobrol. Tapi malam hari ini Sriwian, kamu benar-benar sekarang sudah meninggalkan Islam? Sudah meninggalkan Islam? Iya. Sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad? Iya. Puji Tuhan. Ya, baik. Sebelum teman-teman memberikan support dan dukungan, teman-teman ya, kita harus berpengalaman yang sudah-sudah ya. Kita harus berhati-hati dan berhikmat. Ya, berhikmat. Jadi Sriwian, coba datang dulu ke gereja terdekat supaya nanti digembalakan oleh Bapak Pendeta di sana. Iya, Belajar betul. kekristenan, ada di situ pendalaman Alkitab supaya memahami Kristen dengan benar. Intinya, Betul. kita ini jangan menjadikan Muhammad sebagai pemimpin kita. Jangan menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang menuntun kita, tetapi harus menjadikan di Yesus. situ kan dia juga disuruh, diperintah. Jadi dia mengatakan, wahai Muhammad, katakan qul huwallahu ahad. Jadi sedangkan dia aja diperintah, kita juga mau diperintah, enggak mau Ya, Ntar jadi intinya begini ya. Sriwian, intinya kita ini jangan dipimpin oleh Muhammad. Kalau dipimpin oleh Muhammad, nanti kita pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Iya, betul. Ya, kalau dipimpin oleh Muhammad, suamimu akan kawin lagi. Iya, itu orang-orang yang dipimpin, dituntun oleh Muhammad. Makanya mulai sekarang ganti pimpinanmu, ganti junjunganmu, ganti suri tauladanmu. Yang tadinya Muhammad menjadi Yesus. Begitu ya? Yesus. Ya. Oke. Dan terima kasih ya buat Edis TV ini sudah membuka mata banyak orang dan suka membuka kebenaran di sini ya. Jadi dukung terus Edis TV ini ya. Jadi kita semakin tahu kebenaran. Bagaimana kalau kita menyanyikan satu lagu dulu? Oke, siap. Ku mau sepertimu Yesus. Coba.
Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Disempurnakan selalu. Wah, mantap suaranya tuh. Besok kalau masuk gereja, kamu sudah harus masuk di tim worship. Ya? Amin. Oh iya, mantap suaramu, keren. Oke ya, begitu ya, Sri Yuyan ya. Terus ya, belajar pelan-pelan teman-teman. Semangat terus ya. Oke, teman-teman dimentorin ya. Selalu berdoa untuk kamu, untuk semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Tuhan Yesus baik kok. Ya. Amin. Oke, baik, saya turunkan ya, Sri Yuyan. Terima kasih. Ya, itulah makanya saya bilang ya, kita harus Sri Yuyan pernah berkata, saya dulu pikir salat itu ibadah untuk diri saya sendiri, tapi ternyata banyak bagian doa yang justru mendoakan keselamatan bagi Nabi, bukan untuk diri kita. Dari situ muncul pertanyaan di hatinya, kalau saya terus berdoa untuk keselamatan orang lain, bagaimana dengan keselamatan saya sendiri? Siapa yang berdoa untuk saya? Pertanyaan sederhana, tapi mengguncang keyakinannya. Ia mulai merasa bahwa ibadahnya tidak lagi membawa kedamaian, melainkan kebingungan. Dari ketaatan menuju pencarian kebenaran, Sri Yuyan tidak berhenti di sana. Ia berdiskusi, mencari penjelasan, membaca ulang kitab sucinya, dan terus merenung. Tapi semakin ia mencari, semakin banyak yang tidak bisa dijawab. Ia mulai merasa bahwa selama ini ia lebih mengenal sistem dan aturan, bukan pribadi Tuhan itu sendiri. Hingga akhirnya, dalam keheningan batinnya, muncul dorongan kuat untuk mencari lebih dalam tentang Yesus Kristus, sosok yang ia dengar disebut penuh kasih, penuh ampunan, dan tidak menuntut takut, melainkan menawarkan damai sejahtera. Keputusan berani dan doa yang baru. Ketika ditanya, Sri Yuyan, apakah kamu masih percaya kepada Muhammad? Ia menjawab dengan tenang, tidak. Sekarang saya tidak percaya lagi. 100% tidak. Bagi sebagian orang, kata-kata itu mungkin terdengar keras. Tapi bagi Sri Yuyan, itu bukan kebencian, melainkan kejujuran spiritual. Sebab ia sudah menemukan sesuatu yang lebih dalam, kasih Kristus yang hidup. Ia mulai mengenal Yesus bukan sebagai sosok dalam sejarah, melainkan sebagai pribadi yang hadir di hatinya. Ia berkata, kalau dulu saya diperintah terus, sekarang saya dipimpin dengan kasih. Dibimbing dalam iman yang baru, puji Tuhan, Sri Yuyan kini diarahkan untuk mendatangi gereja terdekat, agar digembalakan oleh seorang pendeta dan mengikuti pendalaman Alkitab. Sebab iman Kristen bukan sekadar perubahan label agama, tetapi perjalanan hati menuju Kristus yang sejati. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi seperti anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14. Artinya, setiap orang yang baru bertobat harus dibimbing dengan kasih dan hikmat. Tidak langsung diberi tanggung jawab besar, tetapi dituntun untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Peringatan dan hikmat bagi umat Kristen. Sahabat, pengakuan iman seperti Sri Yuyan ini harus disambut dengan sukacita sekaligus kehati-hatian. Sebab firman Tuhan juga mengingatkan, orang yang baru bertobat janganlah diberi mimbar terlalu cepat. Karena pertobatan sejati adalah proses. Ada banyak yang datang karena emosi, tapi belum memahami kasih Kristus yang sejati. Kita perlu berhikmat, membedakan antara mereka yang benar-benar mencari kebenaran dan mereka yang hanya mencari keuntungan duniawi. Namun dalam semuanya, Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Maka kita pun harus menanggapi semuanya dengan kasih dan bukan curiga. Dari kegelapan menuju terang, Sri Yuyan mulai merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia mulai menyanyi, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Lagu sederhana, tapi penuh makna. Sebuah lagu tentang perubahan hati. Ia mulai aktif belajar, mengenal kasih Tuhan, dan menemukan arti kehidupan baru. Kini, bukan lagi tentang ritual, tetapi tentang hubungan dengan Sang Juru Selamat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Pelajaran untuk kita semua. Kisah Sriwian mengingatkan kita bahwa kasih Kristus bisa menjangkau siapa saja. Bahkan mereka yang dulunya menentang, bisa disentuh oleh kelembutan kasih Tuhan. Namun bagi kita, umat Tuhan, mari kita belajar untuk tidak gegabah. Setiap jiwa yang baru bertobat butuh waktu, bimbingan, dan kasih. Jangan dimanfaatkan, jangan diidolakan, tapi didampingi dengan doa dan ketulusan hati. Sahabat Gereja YouTube, perjalanan Sriwian adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan Yesus lebih kuat dari ketakutan, lebih lembut dari luka, dan lebih dalam dari logika manusia. Mari kita berdoa bagi setiap jiwa yang sedang mencari kebenaran. Dan jika engkau hari ini sedang dalam pergumulan iman, datanglah kepada Yesus. Dia tidak menolakmu, tidak menghukummu, tapi mengasihimu sepenuhnya. Jangan lupa untuk subscribe Gereja YouTube. Bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal kasih Kristus. Dan tuliskan di kolom komentar, balon ucapan, kasih Kristus mengubah hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048
0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.